menyampaikan atau mengkomunikasikan wujud dari produk pemikiran kita seperti apa. Nah, salah satu adalah yang disebut dengan prototype. Jadi dalam hal ini kalau kita belajar sesuatu dan kalau hasilnya ada, kita menyatakannya, mengekspresikannya dalam suatu bentuk. Nah, bentuknya itu bisa dari yang paling sederhana atau dalam bentuk satu model yang berupa wujud awal atau biasa disebut dengan prototype. Ya, proto itu artinya awal ya. Jadi prototype itu adalah sesuatu yang secara fungsional sudah bisa menunjukkan perilaku. Ya, secara fungsional bisa menunjukkan perilaku, namun secara operasional mungkin belum berfungsi secara utuh ya. Jadi ibaratnya kalau kita sebutnya adalah dia mampu bergerak, ya dia bisa menunjukkan suatu langkah ya. Kalau bergerak itu artinya ada transisi dari suatu tempat kedudukan ke suatu tempat kedudukan baru ya. Bahwa itu lambat atau itu kurang sempurna itu urusan lain, tapi sebagai yang disebut dengan bentuk yang masih proto, maka dia sudah memenuhi sebagai suatu model yang disebut prototype gitu ya. Nah, hal itu biasanya akan terjadi ketika kita mengawali atau memulai menawarkan suatu solusi terhadap suatu masalah. Jadi overall seperti itu yang bakal di-cover oleh mata kuliah ini dari perspektif manusia belajar tentunya ya. Yang jadi tujuannya adalah supaya inspirasi-inspirasi itu dapat digunakan atau dapat memperkaya kita dalam melakukan problem solving di dunia komputer, dunia komputasi gitu ya. Baik. Jadi itu tujuan mata kuliah kita. Maka untuk itu kita mulai dari yang awal. Disebut fondasi. Oke, jadi ada 3, jadi saya langsung aja mungkin udah dibaca ya. Ada 3 prinsip fundamental yang terdapat dalam cognitive system. Jadi prinsip dasar itu adalah kemampuan untuk belajar dan membuat model, kemudian membuat hipotesa atau menarik kesimpulan awal ya. Jadi artinya kalau 3 ini bisa dijalankan, potensi menjadi pintar sudah ada ya. Belum pintar ya, nanti kita lihat di akhir akan kita bahas apakah otomatis kalau 3 prinsip ini atau kalau menguasai 3 prinsip ini sudah langsung pintar belum. Oke, jadi 3 prinsip fundamental adalah belajar, memodel, mengenerate hipotesa. Jadi kalau memperhatikan setiap kata ini adalah kata kerja ya. Jadi learn, belajar, model, hati-hati, model kata benda juga ada. Jadi mungkin memodel mungkin lebih terasa sebagai kata kerja atau kegiatan gitu ya. Kemudian mengenerate atau membuat hipotesa. Hipotesa memang juga sinonim dengan kesimpulan, tapi kalau kita menggunakan terminologi kesimpulan mungkin kita kasih imbuhan lain yaitu hipotesa awal. Akhiran ya, bukan imbuhan. Jadi hipotesa itu sama dengan kesimpulan awal. Nah, coba diingat-ingat kenapa disebut kesimpulan awal, itu berkaitan dengan sifat-sifat lain yang berkenaan dengan proses 3 ini sebagai suatu kesatuan yang dilalui dalam rangka menjadi pintar.
Oke. Jadi kita coba lihat belajar secara detail seperti apa. Ya. Jadi belajar itu adalah dalam rangka bisa memanfaatkan atau bisa menarik suatu kesimpulan tentang suatu domain atau menarik kesimpulan tentang suatu topik, bahkan mungkin tentang orang, ya, setelah melalui latihan atau suatu pengamatan, ya. Nah, yang diamati itu bisa jadi punya ragam yang banyak, atau yang diamati bisa jumlahnya berbeda-beda untuk setiap pengamatan. Pengamatan sekarang dengan pengamatan kemarin bisa melibatkan jumlah yang berbeda, bahkan juga kecepatannya juga berbeda. Jadi ada yang datanya dilihat sebentar atau faktanya dilihat sebentar, lalu kemudian harus menyimpulkan sesuatu atau harus merespon, ya. Jadi ada aksi yang diambil berdasarkan apa yang dilihat, ya. Jadi sistem itu, ya, dalam konteks belajar itu berarti belajar itu adalah dalam rangka merubah, ya. Leverage itu artinya kita bisa membuat sesuatu bermanfaat. Jadi kalau dengan perangkat lever gitu, ya, maka kita punya kemampuan tambahan atau punya kapasitas baru, ya. Contoh yang sering digunakan untuk lever itu adalah kalau kita ingin menggeser suatu benda yang katakanlah beratnya atau masanya melebihi setengah massa tubuh kita, maka kita biasanya akan kesulitan. Jadi misalkan kita mau mengungkit batu, menggeser batu, kita menggunakan pengungkit, ya. Nah, pengungkit itu kita gunakan sebagai tools. Dengan tools itu kita katakanlah kita congkel, batunya bisa bergerak. Nah, pengungkit, nama lain dari pengungkit adalah lever. Nah, yang disebut dengan leverage berarti adalah bagaimana kita menggunakan suatu alat, atau dalam konteks yang lebih umum, bagaimana kita menggunakan suatu metode ataupun aktivitas ataupun kegiatan dalam rangka menaikkan kemampuan kita. Dengan kata lain, level up, ya. Level tadi atau leverage tadi adalah bagaimana kita menerapkan suatu aktivitas terhadap sejumlah fakta sehingga kemudian kita punya kemampuan untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan. Ya, dalam hal ini dikasih secara umum namanya inferensi, ya. Inferensi itu artinya menyimpulkan atau menarik kesimpulan, gitu, ya. Nah, fakta atau secara umum kita sebut data yang dalam hal ini dipelajari itu secara istilah V gitu, VIS, ada 5. Jadi ada varietasnya, ada volumenya macam-macam, velocity-nya juga macam-macam, ada bahkan veracity-nya, validity-nya, volatility-nya, gitu, ya. Jadi ada disematkan atribut
5P untuk mengingatkan kita bahwa ada beragam struktur atau perilaku yang bakal kita hadapi dengan fakta itu atau dengan data yang ingin kita tarik atau yang kita ingin ketahui tersebut, ya. Jadi kita belajar dari sejumlah fakta dan kita menyadari fakta itu disematkan beragam V, ya, velocity, volume, volatility, mungkin veracity atau validity. Jadi kita punya data belum tentu benar, gitu ya. Demikian juga kita punya data belum tentu ada seterusnya, bisa ganti. Atau kita punya data belum tentu semua sudah kita tahu, gitu ya, karena volumenya besar dan seterusnya. Ya, veracity itu juga belum tentu datanya bersih, ya. Ada komponen lain yang terkandung di dalamnya. Gitu. Nanti kita lihat detailnya ada berikutnya, bagaimana masing-masing ini. Tapi poin penting di sini adalah yang disebut dengan belajar itu adalah bagaimana level kita bisa bertambah atau kapasitas kita bisa bertambah dengan belajar, ya. Kalian belajar, lulus dari sini, nilai tambahnya adalah kalian punya competitive advantage yang berbeda kalau hanya katakanlah lulus SMA, gitu ya. Dengan selesai dari jurusan teknik komputer, Anda punya kapasitas yang berbeda, sudah lebih besar. Artinya daya saingnya lebih baik. Kalau pakai istilah leverage tadi, daya ungkit Anda harus sudah berbeda. Kalau daya ungkit dalam konteks pengetahuan berarti kemampuan Anda menyelesaikan masalah tentu sudah berbeda ketimbang baru lulus SLTA misalkan, gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Belajar, hasil belajar, manfaatnya bisa membuat seseorang punya kapasitas lebih dibanding sebelumnya. Artinya kalau kita udah belajar tapi tidak ada leverage-nya, nah itu belajarnya belum cukup atau belum berhasil. Oke. Nah, kita lihat satu-satu yang disebut tadi, apa itu volume apa dan seterusnya, ya. Jadi untuk bisa ketika belajar dari suatu fakta yang bisa saja punya 5V ini, maka yang disebut volume itu adalah mengacu pada jumlah data yang harus ditangani, ya. Jadi data yang saya handle untuk 2 kelas berbeda dengan kalau 1 kelas dan seterusnya. Atau setelah sekian tahun, atau bahkan kalau level lokal, regional, atau internasional, gitu ya. Atau kalau pakai istilah yang melibatkan global gitu, mungkin data yang mengacu, data yang katakanlah saya punya bisnis commerce gitu, maka data customer itu akan sama secara konsep, tapi mungkin secara wujud dan bunyi bisa berbeda karena beda bahasa, tapi struktur sama dan seterusnya, ya. Jadi untuk data yang sama bisa kelihatan berbeda dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada tipe-tipenya atau bahkan ada yang tidak tahu, tidak kenal, ya. Jadi volumenya berbeda, ragamnya beda, ya. Dan bisa juga velocity. Velocity itu ya kecepatan, arti harfiahnya kecepatan, tapi itu mengacu pada fasenya seperti apa. Jadi kapan dia didapat dan berapa sering
atau datanya apakah selalu bergerak gitu ya, data traffic misalkan, atau data perjalanan, data pengukuran, data live streaming misalkan gitu ya, itu bisa beda-beda. Tidak seperti misalkan ada data transaksi yang sifatnya dicatat sekali lalu disimpan secara permanen. Kalau ada data baru, ya dianggap sebagai data untuk transaksi waktu yang berbeda. Jadi setiap transaksinya menjadi kumpulan data transaksi sesuai dengan waktu pencatatan. Ya, jadi sifat-sifat seperti itu akan kita hadapi, dan persisnya yang mana nanti akan disesuaikan dengan jenis masalahnya dan keperluannya. Ya. Demikian juga dengan veracity. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa data itu belum tentu udah bersih dari awal. Jadi bisa aja ada yang secara alami data mengandung noise, ya, eksis secara alamiah bahkan sebelum kita catat sebagai data gitu ya. Jadi sejauh mana itu? Nah, ini penting karena nanti akan dipengaruhi oleh yang memerlukannya, ya. Jadi bahwa cleansing data itu menjadi sesuatu yang harus dilalui atau harus dilakukan, ya. Dan yang melakukannya pun beda-beda. Makanya ada istilah kurator, ya. Kurator itu kalau disederhanakan menjadi yang menilai gitu ya, atau yang memastikan atributnya pada level apa gitu ya. Jadi kurator. Kalau yang terakhir adalah value. Kalau kita perhatikan, value itu mengacu pada manfaat yang bisa diambil dari data yang ada. Atau dengan kata lain, kalau kita punya data untuk dipelajari, bisa jadi kita belajarnya itu tidak bermanfaat. Dalam arti konteks ini kita belajar tapi tidak ada pengetahuan yang bisa didapat dari belajar tersebut. Jadi oleh karena itu ini bisa kita perhatikan ada hubungannya ke atribut-atribut lain. Jadi volume itu bisa kelihatan sejauh mana dia bermanfaat. Apakah harus ditambah atau itu sudah cukup gitu ya, dan seterusnya. Jadi tergantung benefit yang ingin dicapai. Ya. Tipikalnya 5 ini yang disebut dengan fish-nya data, dan istilah ini ada biasa di domain big data. Ya. Oke. Nah, sekarang lalu kenapa perlu belajar? Ya. Kenapa perlu belajar? Ya. Jadi kalau yang pertama tadi, kalau bagi kita belajar karena ingin menaikkan kapasitas, ingin menaikkan kemampuan, ingin bersaing, ingin lebih unggul dalam suatu kompetisi. Nah, itu secara generik atau secara mendasar kita sebut itu adalah kita belajar supaya kita punya kemampuan menghadapi lingkungan yang baru atau lingkungan yang kita belum kenal, unknown environment, ya. Jadi kalau kita dihadapkan ke situasi yang baru, kita punya kemampuan menghadapinya, ya. Kenapa mampu menghadapi, kenapa mampu menerjemahkan, kenapa mampu membaca situasi di lingkungan baru? Nah, karena pernah punya pengalaman, pernah belajar, ya. Dan
wujud konkret dari belajar adalah kita bisa mengambil tindakan, atau dalam ide yang lain disebut kita mampu beradaptasi, mampu membuat perubahan atau mampu mempengaruhi, ya. Jadi saling mempengaruhi itu adalah sesuatu yang lazim dalam belajar. Jadi kita belajar bisa jadi orang lain berubah atau kita yang berubah, ya. Jadi saling mempengaruhi. Nah, itu yang biasa disebut dengan lingkungan yang dinamis, ya. Jadi ini yang secara ide dalam pertemuan kita minggu lalu juga saya singgung tentang hal-hal yang harus diperhatikan, bahwa bukti bahwa kita telah belajar adalah kita ada perubahan, kita ada, kalau pakai istilah lain mungkin kita ada transformasi, ya, dari sebelum belajar komputer dan setelah belajar komputer, sebelum belajar komputasi kognitif dan setelah belajar komputasi kognitif. Kalau kita telah belajar berarti kita ada transformasi, ada perubahan pola pikir, ya. Itu kenapa disebut dengan belajar itu kita membawa atau kita memperkenalkan perubahan dalam satu istilahnya perubahan baru dengan yang lebih baik, menjadi lebih baik, ya. Itu mungkin Anda bisa memikirkan yang lain dengan belajar bisa apa, ya. Sangat banyak, ya. Dengan belajar itu kita bisa menjadi lebih punya kemampuan abstraksi yang lebih. Dengan belajar kita punya tingkat kemandirian yang lebih. Dengan belajar kita bisa punya nilai yang lebih dan seterusnya, ya. Jadi lebih tangguh, lebih lincah, lebih gembira mungkin, ya, karena bisa menerjemahkan lebih bijak, lebih bijaksana dari fenomena ataupun fakta yang dihadapi. Jadi intinya belajar adalah dalam rangka atau dalam kepentingan, keperluan menghadapi lingkungan yang belum jelas, ya. Itu belajar. Silahkan memikirkan yang lain, ya. Oleh karena itu perlu mengingat bahwa, ya, ini barangkali kalian sudah pernah mengalami ini, ya. Wujud konkretnya seperti apa yang disebut dengan kita sebenarnya tidak bisa belajar sesuatu kecuali sebelumnya kita pernah hampir tahu, ya. Ide di sini yang dimaksud dengan you can learn something unless you almost know it already adalah bahwa kita sebenarnya itu belajar secara pelan-pelan, ya. Jadi kita itu tumbuh atau pengetahuan kita itu bertambah secara perlahan. Dan ini atau aliran inilah sebagai justifikasi kenapa kita sering disarankan untuk menghafal, untuk mengulangi, untuk latihan, untuk membiasakan diri dan seterusnya, ya. Jadi berlatih itu adalah supaya menguat, supaya yang tadi hampir tahu itu menjadi lebih tahu, ya. Jadi hampir tahu posisinya selalu kita sebut hampir tahu ketika kita punya pengetahuan, di mana pengetahuan itu bisa bertambah. Jadi sebelum bertambah, status dia adalah hampir tahu. Kemudian nambah jadi lebih tahu. Yang sebelumnya adalah hampir tahu, gitu, ya. Jadi lama-lama kita menjadi lebih
ahli, lebih expert. Nah itu yang kemudian men-challenge-nya itu dengan apa yang disebut sebagai latihan mengekspresikan dengan orang lain, atau dengan kata lain, setelah kita punya pengetahuan kita itu harus diuji dalam berbagai kondisi baru. Kondisi baru yang paling sederhana adalah mencoba memberitahukan orang lain apa yang kita tahu, dan orang lain itu harus kurang lebih tahu seperti yang kita tahu, gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa diuji? Mungkin perlu ada tanya jawab misalkan, perlu ada latihan, perlu ada tugas, perlu ada soal, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk bisa seperti itu, ada yang disebut dengan teori belajar yang diperkenalkan oleh Feynman. Feynman ini adalah seorang fisikawan. Ini orang yang diakui kepintarannya. Dia memperkenalkan algoritma belajar seperti ini. Ya. Sederhana, 1-3 tadi yang kita bicarakan. Jadi kalau belajar itu kita harus memposisikan diri dulu betul-betul seolah-olah belum tahu. Atau dengan kata lain, kalau kita belajar, maka kita harus seperti siswa kelas 6 SD belajar. Ya. Nah, ini mungkin yang menarik, kenapa harus seperti siswa kelas 6? Ya. Kenapa bukan seperti mahasiswa tingkat 1, atau kenapa tidak seperti mahasiswa TK? Ya. Jadi ini ada hubungannya dengan yang tadi di awal, bahwa yang disebut dengan Anda tidak bisa belajar atau tidak bisa tahu sesuatu kecuali Anda sebelumnya pernah hampir tahu, gitu ya. Jadi kelas 6 SD itu ya sudah pintar, tapi belum pintar gitu, belum pintar-pintar. Tapi sudah kemampuan menyerap informasi baru secara lebih utuh ya, dibanding misalkan apa yang telah dipelajari oleh anak kelas 1 SD. Ini anak kelas 1 SD juga sudah punya pengetahuan gitu, dan sudah punya kemampuan untuk belajar untuk level yang berikutnya, gitu ya. Nah, overall seperti itu. Nah, lalu kemudian bahwa kita udah belajar, harus punya cara agar bisa kita mengetahui ada peningkatan atau enggak, gitu ya. Jadi harus kita mengidentifikasi sudah ada ruang baru atau jarak yang tercipta belum dengan kita belajar yang baru tersebut. Kita bergeser enggak, telah menghasilkan gap atau enggak, gitu ya. Jadi sebelumnya dengan setelahnya. Nah, itu yang yang kemudian bisa mengukur apakah kita telah learn, telah belajar gitu lah, telah paham, ya. Dan secara secara materi yang kita pelajari itu atau bahan yang kita pelajari itu harus kita bisa kelola sedemikian, dan bahkan bisa membuatnya seolah-olah jadi milik kita dengan cara, ya katakanlah dengan membuat intisari atau rangkuman dari apa yang kita pelajari tersebut, ya, dan
sistematikakan sedemikian sehingga betul-betul kita bisa ekspresikan dengan bahasa kita sendiri, ya. Dengan cara seperti itu, nah apa yang kita pelajari itu akan mudah kita komunikasikan. Ya ke sana arahnya, kenapa disebut organize and simplify. Jadi harus diatur ulang, ya. Jadi misalkan kalau untuk hari ini Anda mendengarkan mata kuliah ini, bisa jadi Anda buat catatan-catatan tidak lagi seperti yang saya nyatakan dalam bentuk PPT ini, tapi Anda tulis dengan cara Anda dan Anda pahami seperti itu dan ditulis ulang. Itu maksudnya nomor 3. Ya, dan manfaatnya adalah kenapa kita tulis seperti itu? Ketika kita mau menuliskannya, di sana justru kita dituntut untuk mengartikulasikan kembali apa yang kita kira kita pahami tersebut. Bisa jadi tidak benar-benar seperti yang kita bayangkan. Ya, ketika kita ingin menyederhanakannya, kita malah kemudian jadi merasakan perbedaan. Ya, perbedaan dalam arti kita menjadi tidak yakin dengan apa yang kita coba tulis, dan dari sanalah kita perlu merevisit atau melihat kembali apa yang barusan kita pelajari atau barusan kita baca. Ya. Yang keempat adalah, dan ini opsional, kita coba kasih tahu ke orang lain gitu loh. Jadi ini yang kita sebut kalau pertemuan sebelumnya, bisa memberitahu orang lain enggak? Atau bisa mengajarkan ke orang lain dengan seperti apa yang kita harapkan itu enggak gitu. Atau kalau kita misalkan baca sesuatu, persepsi dia dengan persepsi kita sama enggak gitu. Ya. Jadi itu salah satu upaya untuk mengukur atau mengevaluasi apakah yang kita pelajari itu sesuai dengan harapan kita. Ya. Jadi transmit ini juga berlaku hukum yang pertama ketika kita belajar itu, bagaimana kita mengkonsep atau bagaimana kita bisa membuat suatu rangkuman bahasanya itu pada level 6 grade tadi ya. Jadi Anda harus betul-betul membayangkan apa yang disebut dengan membayangkan mengajarkan suatu konsep ke anak kelas 6 SD. Ya. Sesederhana untuk konsumsi anak SD itulah yang harus kita coba bayangkan gitu ya. Dan di sana akan lahir ide yang rumit menjadi sederhana. Jadi dengan kata lain, kerumitan belajarnya itu kita lakukan, atau otak kita yang bekerja keras bagaimana menyederhanakan ide yang rumit agar seperti bahasa anak kelas 6 SD. Oke? Nah, proses membuat menjadi selevel 6 grade itu adalah proses yang sangat-sangat mahal. Di sana kita jadi berpikir, di sana kita jadi mengeksplor, mempertanyakan, mencoba menerima dulu, atau mencoba menjawab dulu, dan seterusnya, hingga akhirnya lahirlah suatu pemahaman. Atau dalam proses itu kita jadi belajar. Ya, itu sesuatu yang sangat kompleks dan bisa jadi berbeda antara orang per orang, atau bahkan ada orang yang betul-betul bisa memanfaatkan tapi tidak bisa menjelaskan gitu. Yang nanti akan menjadi sesuatu yang biasa dikenal dengan menjadi insting ya.
Jadi ada sesuatu yang kita lakukan secara refleks tanpa tanpa sempat berpikir, tapi sudah bisa memberi respon, ya. Nah, respon yang baik atau respon yang katakanlah biasanya tepat gitu adalah respon yang dilahirkan atau respon dari orang yang biasa berlatih gitu ya. Dari seorang penjaga gawang itu harus selalu berlatih dengan berbagai macam manuver bola yang datang. Lalu kemudian ketika beneran dalam satu pertandingan, maka perilaku dia akan sangat banyak dipengaruhi oleh jumlah latihan dia sebelumnya, jumlah ragamnya, dan trik-trik yang pernah dia latih. Nah, ketika dalam pertandingan beneran, maka dia akan jauh lebih prima menghadapi dan merespon berbagai manuver yang diciptakan atau yang diberikan oleh lawan. Ya, jadi Anda bisa bayangkan seorang atlet misalkan kualitasnya atau katakanlah performanya seperti apa berdasarkan jumlah latihan yang pernah dilalui, ya. Jadi makanya biasanya atlet yang berhasil adalah yang berlatihan disiplin dan pengetahuan teknis sama aspek-aspek non teknisnya sangat-sangat mumpuni, ya. Jadi seperti itu yang dimaksud di sini sebagai suatu pretending to teach a concept yang akan dipelajari oleh sixth grade. Dan ini bisa menjadi satu yang berulang, ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan latihan. Oke. Nah, yang kedua, tidak banyak kita bicarakan, hanya segini. Jadi untuk bisa belajar itu bisa jadi kita tidak bisa keseluruhan kita belajari secara lengkap, ya. Belajar sesuatu bisa jadi kita harus mengeliminasi sebagian, ya. Jadi belajar secara lebih lengkap, lebih dalam justru melalui model. Jadi dengan kata lain, ada upaya mengeliminasi bagian-bagian yang tidak punya kontribusi atau bagian-bagian di mana kalau dihilangkan tidak akan mengurangi pemahaman kita atau tidak akan mengurangi pengetahuan yang bakal kita dapat setelah belajar tersebut. Ya, jadi kita belajar hanya pada modelnya. Jadi contoh sederhana misalkan kalau kita ingin belajar konsep luas misalkan, ya. Bagaimana, apa sih yang namanya luas gitu? Ya. Permukaan bidang datar punya luas. Permukaan benda bulat punya luas. Luas permukaan gitu. Kotak punya luas. Nah, akan sangat banyak. Tapi mungkin kita tidak akan bisa mempelajarinya sekaligus. Maka kita belajar, kita modelkan dulu. Nah, artinya kita memilih model-model tertentu yang bisa sebagai wakil. Kita sebut sebagai representasi dari bangun-bangun atau bangunan yang bisa kita pilih cukup
untuk mewakili, ya, yang biasanya akan diawali dengan yang sederhana dulu, bahwa luas itu secara konsep adalah panjang kali lebar misalkan gitu ya. Maka dipilihlah benda-benda ideal, ya. Jadi ada benda yang betul-betul yang teratur dulu panjang kali lebar gitu. Dan baru kemudian diterapkan konsep-konsep yang telah diketahui sebelumnya, ya dalam hal ini panjang kali lebar tadi, maka tahulah namanya luas. Nah, tapi kalau yang makin rumit, ada panjang kali lebar, kalau luas permukaan bola gimana cara ngitungnya? Itu beda lagi. Kalau bidangnya bukan bidang yang beraturan, jadi misalkan ada yang ya katakanlah suatu bidangnya sisi-sisinya tidak lurus, ada yang bengkok-bengkok dan seterusnya, gimana caranya? Nah, itu adalah momen lain yang bisa dipelajari secara lebih mendalam, ya, misalkan dengan cara membagi-bagi gitu ya, memisahkan yang bisa dihandle secara lebih mudah, ya. Jadi dipisahkan dulu bidang-bidang yang wujudnya rapih, teratur gitu ya, bisa dengan mudah, dan seterusnya ya, hingga akhirnya lahir konsep, katakanlah kalau Anda ingat bagaimana menghitung luas itu sama dengan mengintegral. Nah, integral itu adalah suatu upaya membuat model yang sangat umum, di mana integral itu tidak lain adalah panjang kali lebar, ya. Kenapa bisa panjang kali lebar? Karena dibuat sedemikian kecil sehingga yang bengkok-bengkok tidak akan ada konsep bengkok kalau sudah sangat kecil. Semua lurus saja. Jadi misalkan Anda menghitung luas suatu fungsi dalam sumbu IX misalkan, itu sama dengan delta X kali delta Y gitu. Itu adalah sama dengan integral. Itu adalah model. Jadi kita tidak secara keseluruhan lagi kita tangani, tetapi sudah dalam bentuk representasi dari suatu masalah, ya. Nah, dalam hal ini bisa jadi memang akan melibatkan data internal maupun eksternal. Tapi di sana kita punya kesepakatan, ada asumsi yang diambil, dan bagaimana melakukannya secara utuh gitu ya. Jadi misalkan tadi kalau kita bicara menghitung luas permukaan di bawah suatu fungsi dalam dalam kuadran XY misalkan, kita melakukan kalkulasi dari delta X kali delta Y, lalu kita jumlahkan sepanjang dari titik awal sampai titik akhir. Itu makanya kalau kita membuatnya dalam bentuk integral dari A sampai B misalkan. Nah, A sampai B itu dilakukan pendekatan limit gitu ya, yang sangat kecil, sedemikian kecil sehingga bisa dianggap lurus. Jadi akhirnya seperti 4 persegi saja. Jadi dengan panjang kali lebar, lalu dijumlahkan sepanjang dari A sampai B misalkan. Dan ada berapa banyak A kali B di situ, ya dijumlahkan. Makanya bahwa integral itu juga ekuivalen dengan sigma dari delta X kali delta Y dari A sampai B. Gitu ya. Itu yang disebut dengan algoritmanya seperti itu.
Dan dalam konteks belajar, ya itu dilakukan berulang-ulang, termasuk tadi bagaimana kita mengulangi ketika kita belum merasakan ada gap atau ada peningkatan pengetahuan. Oke. Jadi model ini tadi untuk membantu kita belajar ya, supaya kita tidak harus mempelajari keseluruhan, ya. Dan kemudian model yang didapat juga bisa menjadi representasi dari domain yang kita pelajari, tidak semua lagi, tapi sudah perwakilannya atau sudah representasinya. Oke. Nah, setelah itu akan mudah menarik kesimpulan. Nah, catatannya adalah yang disebut dengan membuat kesimpulan itu karena fakta yang dihadapi itu bisa memiliki lebih dari satu jawaban. Ya. Artinya jawabannya adalah jawaban yang dianggap tepat. Bukan jawaban yang paling tepat, tapi yang dianggap tepat. Artinya apa? Therefore, bahwa cognitive system itu bersifat probabilistik. Jadi ada jawaban sekarang A, besok bisa jadi B. Gitu ya. Jadi hipotesa itu dengan kata lain bisa kita sebut sebagai kesimpulan awal. Ya. Kesimpulan akhirnya sama dengan kesimpulan awal bisa jadi. Berbeda bisa jadi. Itu makanya disebut hipotesa. Jadi di sana ada proses pembuktian, ada proses pengujian. Nah itu secara secara siklus penarikan kesimpulan itu atau hipotesa itu akan diawali dari katakanlah yang disebut dengan basis atau awal, ya. Jadi ada hipotesa awal, lalu kemudian seiring proses belajarnya sudah makin pintar, maka hipotesanya bisa dievaluasi, dan kalau sifatnya katakan banyak, maka akan berhenti ketika level hipotesisnya sudah bisa diterima. Ya, jadi misalkan dinyatakan dalam bentuk persen, gitu ya. Ketika lebih besar dari 70% katakan cukup, dan seterusnya. Tapi kalau masih di bawah itu, ya harus belajar lagi, harus latihan lagi. Dan itu secara umum disebut dengan bahwa cognitive system itu akan menggunakan banyak data untuk berlatih, kemudian menguji, lalu kemudian menarik kesimpulan. Nah, sebelum kesimpulan terakhir, biasa disebut dengan scoring hipotesis. Nah, ini karena idenya adalah tadi ada hipotesa yang sudah bisa diterima atau belum bisa diterima. Nah, ketika dalam posisi belum ada hipotesa yang diterima, biasa disebut dengan scoring hipotesis, ya. Jadi diukur dulu 60, oh cukup, misalkan. 59, pelajari lagi, cari fakta baru, pelajari data baru, dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Juga, ya. Jadi, komputasi kognitif itu sebenarnya adalah suatu cara baru. Jadi, ingat, waktu di awal itu definisinya kita kaji atau kita perkenalkan bahwa komputasi kognitif itu adalah era baru
atau cara baru melihat fakta, ya, karena faktanya banyak, baru dan selalu berubah dengan kecepatan yang semakin tinggi, maka perlu ada cara baru untuk memaknai itu, yang disebut dengan making sense, ya. Dan juga strukturnya beda-beda dan seterusnya, ya. Seperti kita sudah perkenalkan minggu lalu bahwa saat ini begitu banyaknya data, media sosial melahirkan beragam data setiap hari oleh begitu banyak apa istilahnya itu, tweet, bisa berapa tweet per menit, seluruh dunia dan seterusnya. Jadi itu suatu yang tidak bisa kita hindari saat ini. Dan tadi kita bicara konsep belajar. Konsep belajar adalah suatu upaya untuk menghadapi unknown environment, lingkungan yang tidak kenal. Nah, sekarang juga situasinya seperti itu. Maka kita harus bisa memakai itu dengan cara baru. Jadi kita tidak bisa ngotot dengan cara lama, ya. Jadi somehow kita harus bisa atau harus siap beradaptasi, harus siap berubah, ya. Kalau kita tidak berubah, kita yang harus terpaksa dirubah oleh keadaan. Nah, kalau kita yang dirubah keadaan, cara berterimanya barangkali akan berbeda, lebih apa ya, lebih mahal biaya perbaikannya kalau kita yang dirubah oleh alam dibanding dengan kita dengan niat sendiri berubah, gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, implikasinya apa sebenarnya dengan tadi yang disebut dengan bahwa kita ini sekarang berada dalam dunia yang kompleks, kita hanyut dalam begitu banyak macam data, bukan sekedar hanyut, tapi juga kita ikut menyumbang di sana. Maka agar komunikasinya bisa berjalan dan saling memahami, maka perlu ada yang disebut dengan standar bisnis proses, ya. Jadi apa yang saya maksud harus bisa dipahami oleh yang menggunakan data saya dan seterusnya, ya. Terutama di dunia komputasi hal ini sangat penting. Jangan sampai dengan beda struktur jadi tidak bisa saling memanfaatkan, ya. Jadi komunikasi itu bisa jalan kalau berada dalam atau menggunakan aturan yang sama, ya. Maka setelah itu dipastikan bisa, maka walaupun datanya banyak, volumenya besar, ragamnya bermacam-macam, maka kemungkinan mendapatkan pengetahuan akan semakin baik dengan menerapkan teknologi komputasi kognitif, ya. Jadi kita bisa mendapatkan pengetahuan yang bisa dioperasikan. Jadi pengetahuan yang bermanfaat, pengetahuan yang bisa digunakan, ya. Bisa digunakan sebagai nilai tambah, ya. Actionable knowledge, ya. Ya, jadi banyak organisasi maupun individu yang tidak bisa memanfaatkan data yang banyak itu akibat tidak bisa mengolahnya atau tidak bisa memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk memanipulasi beragam data yang lahir.
Ya, jadi penting sekali standar ini. Sebagai contoh sederhana, kita sudah memberikan kalian pengalaman ketika melakukan menyatukan data ketika proyek 1 misalkan ada apa istilahnya, ada kelompok yang melakukan penulisan dengan caranya sendiri. Ketika kalian coba gabungkan menghadapi kendala-kendala tertentu, ya. Jadi kita menciptakan suasana yang kurang lebih representasi dari apa yang kita bicarakan barusan. Jadi ada sesuatu yang harus dilakukan agar bisa memanfaatkan data dari teman, ya, data dari kelompok lain. Nah, itu representasi dari kerjasama antar organisasi, ya. Nah, bayangkan kemudahan apa yang bisa didapat kalau dari awal mematuhi satu protokol yang sama, ya, akan jauh lebih lebih efisien, lebih cepat. Bayangkan kalau kita bicara volume level nasional, regional maupun internasional. Oke. Jadi sangat-sangat mendesak bisa punya standar tersebut, ya. Nah, kita untuk itu perlu juga menyadari bahwa walaupun kita sudah bicara panjang lebar, banyak contoh dan lain sebagainya, kita juga harus menyadari bahwa cognitive system masih tetap masa perkembangan, masih evolusi awal. Bisa jadi tidak seindah yang kita perbincangkan dalam dunia operasionalnya. Jadi ini masih pasti akan berkembang, tapi beberapa penerapannya sudah mulai dirasakan di berbagai belahan dunia, terutama contoh untuk bidang-bidang kesehatan maupun untuk municipal atau kota, ya. Jadi ada yang disebut dengan smart city. Untuk Indonesia misalkan, walaupun belum terlalu smart, tapi secara sub, ya, per bagian-bagian sudah banyak yang kita rasakan sendiri manfaatnya. Bagaimana misalkan kita sekarang bayar pajak bisa lebih simpel dibanding dulu-dulu, ya. Data kependudukan juga sekarang walaupun begitu banyak rintangan dan tantangan yang ada yang lahir ketika mengembangkannya, sekarang sudah mulai ada manfaatnya. Yang terakhir misalkan bagaimana data induk kependudukan bisa digunakan untuk mendata tentang vaksin misalkan, ya. Nah, itu yang disebut secara parsial sudah mulai kelihatan. Tetapi tantangan terbarunya adalah kalau bicara integrasi dan bicara belajar dari data yang telah dimiliki tersebut. Nah, itu belum ada, ya. Jadi untuk kedepannya yang disebut dengan cognitive system itu adalah dia bisa belajar dari data-data yang terkumpul per transaksi itu. Nah, itu belum ada. Dan kesehatan juga seperti itu, dalam arti menganalisis data-data dari berbagai hasil diagnosa maupun diagnostik sebelum-sebelumnya itu jauh lebih cepat dibanding dokter yang menganalisisnya. Justru sekarang sudah lazim menggabungkan itu, ya. Jadi komputer bicara apa, dokter menemukan apa, lalu dikalkulasi ulang, dikalibrasi ulang dan seterusnya, dan hasilnya menunjukkan manfaat yang menjanjikan. Oke. Jadi untuk itu perlu kita sepakati. Jadi sebenarnya apa yang membuat pintar? Ya, jadi ini yang saya warning di awal tadi. Apakah dengan kita bisa belajar, bisa memodelkan,
dan menarik kesimpulan sudah pintar. Ternyata belum, ya. Tapi modalnya yang 3 tadi, ya. Jadi yang membuat suatu sistem adalah ketika mampu, ya, menarik suatu insight secara kontekstual dari satu model, hipotesa, dan membuat dan belajar secara terus-menerus. Nah, perhatikan, modalnya 3 tadi tetap, tapi belajarnya malah belakangan ya. Jadi kalau belajar pertama kali belum tentu pintar, ya kan? Jadi kalau disebut dengan apa yang membuat satu sistem pintar justru terbalik. Hasil belajar dulu yang dibicarakan, gitu ya. Jadi something that makes a cognitive system cognitive, if you can draw a contextual insight, ya, from model, and then generate a hypothesis and learn continuously. Itu kata kuncinya, ya. Jadi satu sistem disebut pintar apabila punya kemampuan mendapatkan suatu insight secara kontekstual dari suatu model, ya, menarik insight kontekstual dari suatu model dan membuat hipotesa dan belajar secara berkesinambungan. Itu baru pintar, ya. Jadi kalau hanya belajar membuat model dan menarik kesimpulan, ya mungkin itu bisa jadi hanya menghafal, tapi tidak bisa. Tuntutan tadi kan ada satu, adaptasi, berubah dan menghadapi unknown environment, gitu kan ya. Environment itu tuntutannya beda-beda saat dari waktu ke waktu. Itu makanya bagian akhir tadi adalah continuous learning from data across the time. Jadi sepanjang waktu, sepanjang saya, ini yang disebut berkesinambungan, ya. Jadi sekali lagi, apa yang membuat sistem kognitif adalah kemampuan menarik suatu insight secara kontekstual dari model dan membuat hipotesa dan belajar secara terus-menerus sepanjang waktu. Untuk praktiknya dengan seperti itu, dengan mampu mendapatkan insight dari suatu model, maka kita harus bisa memanfaatkannya dalam rangka apa yang disebut dengan insight tersebut harus bisa menjadi rekomendasi tindakan atau saran tindakan yang bisa diambil oleh yang memerlukan, ya. Praktisnya seperti itu. Jadi artinya kita betul bermanfaat kalau kita bisa punya insight dari suatu model, ya. Tetapi dalam praktisnya kenapa itu perlu atau kenapa itu penting adalah karena ada orang yang ingin memanfaatkannya, ya, yaitu yang disebut dengan menyediakan insight and recommend action, ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau dari sejumlah fakta-fakta yang kita miliki saat ini, maka sarannya adalah mulai tanggal 8 harus kuliah offline misalkan gitu ya. Anda bisa bayangkan seandainya ada sistem yang kita masuk aja biasa ke kampus, tapi ada sensor-sensor yang bisa mendeteksi setiap kegiatan di kampus tersebut, lalu setelah seminggu sistemnya bicara memberi saran, oh ini nggak boleh lah, belum boleh dilanjutkan, off dulu gitu ya. Jadi kita off 2 minggu dulu dan seterusnya, gitu. Ya, itu yang disebut dengan actionable knowledge tadi. Oke. Jadi what makes a system kognitif, ya. Nah, satu yang penting, ya, most important practical karakteristik, bahwa dengan memberikan suatu saran atau rekomendasi, atau dengan
suatu insight, maka ada fakta-fakta yang bisa mendukungnya, ya. Jadi di awal tadi disebutkan bahwa ada beberapa jawaban, ada multiple answer, ada beberapa kesimpulan yang mungkin ditarik dari fakta-fakta yang dipelajari. Nah, di sini setiap yang dianggap sebagai suatu hipotesa yang terpilih itu adalah berdasarkan kalkulasi apa yang disebut dengan fakta pendukung. Nah, maka setiap hipotesis yang ditarik pasti fakta pendukungnya atau sebagian dari data tersebut akan teridentifikasi sebagai bahan untuk menarik kesimpulan tersebut. Dan itulah yang terpilih atau itulah yang bisa digunakan sebagai supporting evidence-nya. Nah, ketika kesimpulannya berbeda, tentu porsi data yang berbeda yang menjadi fakta pendukungnya. Ya. Jadi kalau misalkan ada 2-3 hipotesa yang bisa ditarik, maka akan ada 2-3 data pendukung yang berkorelasi atau bersesuaian dengan hipotesa yang ditarik tersebut. Oke, itu maksudnya bahwa setiap kesimpulan yang ditarik itu akan menemukan evidence pendukung kenapa kesimpulan itu bisa ditarik, gitu ya. Nah, itu keunggulan dari cognitive system ini. Nah, itu keunggulan dari menarik kesimpulan berdasarkan hasil belajar suatu atau sejumlah data, gitu kan ya. Itu cirinya. Jadi dengan kata lain, setiap kita menarik kesimpulan harus langsung bisa ketahuan bagian data mana yang kita pergunakan untuk menarik kesimpulan tersebut adalah supporting evidence-nya. Oke, jadi what makes system cognitive yang selanjutnya adalah ini. Jadi sistem itu juga atau data yang kita dapatkan itu juga bisa representasi dari dunia nyata yang sederhana, yang sedang, atau bahkan yang sangat highly complex problem. Ya, jadi kita bicara data bisa dari berbagai sumber dan berbagai jenis, dan overall kelima P tadi akan menyatu menjadi suatu sifat kompleksitas, ya. Dan wujud konkret dari 5P itu bisa karena struktur, semi struktur, tidak terstruktur, berasal dari sensor, berasal dari kamera, berasal dari teks, bisa juga berasal dari sistem modern, ya, sudah dalam bentuk database seperti yang bisa diolah oleh komputer zaman ini atau zaman katakanlah dengan arsitektur von Neumann yang minggu lalu kita bicarakan, gitu ya. Jadi itu juga menjadi atau ini adalah suatu fakta. Dengan fakta seperti ini, maka perlu cara khusus menanganinya yang lebih pintar, yang cognitive computing tadi, ya. Bahkan sesama data-data hasil dari komputer modern, ya, katakanlah sudah dalam bentuk database, itu masih rumit juga, ya, karena satu organisasi punya pendekatan tersendiri walaupun dengan
sistem database yang sejenis. Nah, kalau itu disatukan, itu bisa atau tidak otomatis langsung bisa saling bicara satu sama lain. Ya, perlu ada agen lain yang menghandlenya agar bisa pintar gitu. Ya, jadi jadi kita menyebutnya bahwa perlu suatu cara asimilasi sehingga semua jenis pengetahuan yang tersedia akibat beragamnya struktur atau akibat beragamnya asal-usulnya bisa dapat dimanfaatkan dan menarik kesimpulan yang actionable, yang punya insight gitu. Ya. Nah, lalu ternyata rumit. Di mana saja bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Ini yang disebut dengan domain di mana komputasi kognitif itu pas. Ya. Nah, cirinya adalah cognitive computing itu akan berperan ketika, nah ini, fakta itu bisa menghasilkan lebih dari satu jawaban. Inilah tadi yang disebut dengan jawabannya bersifat probabilitas. Atau yang kedua, domain di mana jawabannya tergantung siapa yang nanya, siapa yang memerlukan, gitu ya. Jadi kita misalkan punya data tentang tentang proses belajar di kampus kita, bahkan khusus di prodi kita misalkan ya, prodi IT. Kalau yang nanya dari pusat, katakanlah dari kementerian, itu beda yang diperlukan dengan kalau yang nanya dari industri. Yang di industri barangkali lebih tertarik pada di sini belajar apa, dan biasanya lulusannya bekerja di perusahaan apa saja. Itu yang mereka lebih penting untuk melihat sejauh mana keahlian atau keterampilan dari lulusan kita. Tetapi kalau dari pusat mungkin karena pusat dengan ke kita hubungannya adalah mereka membiayai kita gitu ya. Nah, biaya yang dikeluarkan selama ini dimanfaatkan dengan efektif enggak? Bayangannya kan perguruan tinggi dimodali untuk menghasilkan lulusan yang bisa menghasilkan kompetensi seperti yang mereka harapkan. Gitu kan ya. Jadi mungkin pertanyaannya adalah gaji rata-rata lulusan, gaji pertama rata-rata lulusan kalian berapa? 5 tahun terakhir peningkatannya berapa persen? Mungkin itu pertanyaannya. Dalam rangka mereka yang ingin tahu apakah dananya pantas ditambah atau bahkan kalau perlu dikurangi. Atau dana yang kecil ini bisa menghasilkan sebesar itu, ya berarti ilmu yang didapat bagus dengan biaya yang sedikit itu, misalkan seperti itu. Atau sebaliknya, ya, dananya kecil, gajinya kecil, oh ini berkorelasi linear. Coba kita naikkan, naik enggak gitu. Kalau ternyata naik ya, ayo kita naikkan misalkan gitu. Ya, jadi itu ilustrasi sederhana. Jadi cognitive computing itu punya punya ragam atau ada kemungkinan beda-beda jawabannya tergantung siapa yang nanya dan siapa yang memerlukan, walau kesimpulan dari data yang sama, gitu kan ya. Itu sense dari apa tadi yang dimaksud dengan jawabannya banyak. Oke. Jadi warningnya adalah, jadi memang tadi kita sudah sampai pada level bahwa ternyata penting sekali, bahkan dengan kemampuan seperti itu
adalah sesuatu yang layak dikejar gitu ya. Nah, tapi ternyata memang tidak semua kemampuan yang tadi itu bisa betul-betul diimplementasikan. Dalam arti ya, jadi kenapa disebut not necessary to build a system that replicate all capabilities of the human. Jadi di awal kan kita bilang komputasi kognitif itu adalah upaya untuk memimik atau mereplikasi bagaimana manusia berpikir. Nah, yang di warning di sini adalah betul itu kalau bisa direplikasi baik, tapi ternyata enggak juga. Kenapa? Karena ternyata otak manusia sendiri pun belum semuanya diketahui secara pasti. Cara kerjanya seperti itu gitu ya. Nah, untuk itu contoh sederhananya adalah bagaimana misalkan suara yang terlalu keras bisa menghasilkan rasa sakit ya. Jadi kalau kita mendengar suara yang terlalu keras bisa menghasilkan rasa sakit dan kita bisa bereaksi dengan menutup telinganya gitu ya. Telinganya ditutup. Nah, proses membukanya juga bisa secara kalau perasaan sakitnya tidak ada langsung dibuka. Bukan berdasarkan katakanlah suaranya udah nggak ada lalu dibuka. Karena bisa terjadi juga suaranya udah nggak ada, sakitnya masih ada, kupingnya masih tetap dipegang gitu loh. Ya, nah reaksi-reaksi seperti itu misalkan masih sangat-sangat sulit dimodelkan atau masih sangat sulit direpresentasikan dalam komputasi, ya. Jadi itu masih perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, tetapi ada satu catatan lain yang membuatnya menjadi suatu yang menarik dan punya harapan, yaitu ketika belajar atau ketika mempelajari evolusi, ya, evolusi. Jadi fungsi penglihatan dan pendengaran manusia yang ada sekarang, menurut kajian dan penelitian di bidang itu, adalah hasil evolusi ribuan tahun. Ya, jadi ada evolusi. Jadi tidak dari dulu seperti itu. Nah, dengan analogi seperti itu, maka dibilang komputer yang sekarang baru bisa seperti itu adalah capaian yang sangat luar biasa. Jadi komputer belum juga 100 tahun gitu ya, tapi sudah bisa seperti itu, sudah bisa membuat prodi baru misalkan, prodi informatika dulu kan nggak ada, dan seterusnya, dan bisa melahirkan berbagai peluang-peluang baru. Nah, maka orang optimis mengatakan bahwa pada saatnya nanti akan ada pengetahuan-pengetahuan, dan itu salah satu yang ditawarkan oleh komputasi kognitif, yaitu cara berpikirnya dicoba ditawarkan cara berpikir baru dengan memanfaatkan yang sudah ada, ya. Jadi komputasi kognitif tetap menggunakan komputer juga yang kurang lebih sama, dan nanti dari situ komputer ini bisa jadi menghasilkan komputer baru yang kerjanya beda, ya. Itu komputer, ya. Komputer bisa digunakan untuk merancang komputer. Ya, kembang dan komputer pun diharapkan seperti itu. Dan juga di otak manusia, di sana dikatakan bahwa dalam otak itu ada neuron-neuron tertentu untuk tugas tertentu. Nah, ini juga diopsi, termasuk misalkan bagaimana kita bicara bahwa dalam komputer kita ini ada tas-tas tertentu
yang dikerjakan secara ya katakanlah multitasking gitu. Ada yang spesifik, ada bagian yang khusus menghandle input output, ada yang khusus menghandle bagian data dan seterusnya, ya. Jadi itu representasi dari neuron yang memang ada spesifikasinya. Demikian juga dengan bagaimana misalkan ketika kita menarik kesimpulan sebagai human, ya, dapat berpikir cepat, kemudian menarik kesimpulan walau hanya informasinya sedikit, ya. Jadi ini juga sesuatu yang bisa dipelajari, ya. Kalau untuk sekarang misalkan sebagai wawasan, ada yang disebut dengan meta learning. Jadi ada meta cognition, dan sekarang pun ada meta learning, ada meta training gitu ya. Jadi data yang digunakan untuk training ini tidak terlalu banyak, tapi dari sana bisa dikembangkan latihan baru atau dapat digunakan untuk menyimpulkan gitu ya. Jadi informasi yang terbatas itu bisa digunakan untuk membuat data baru misalkan secara sirkular gitu ya. Jadi data yang telah dimiliki digunakan untuk menarik kesimpulan, dari kesimpulan yang bisa ditarik digunakan untuk menghasilkan data, dan dari datanya kemudian diakumulasi, atau sebaliknya dari kesimpulan yang bisa didapat dia bisa mencari kemungkinan lain dan akhirnya berakumulasi, atau bisa mempunyai pengetahuan yang bersifat generik berdasarkan konsep-konsep yang secara meta, ya. Itu yang diadaptasi di sini. Oke, jadi itu bagian akhir dari lecture fondasi ini, dan apa yang disebut dengan sistem atau sekian lecture-nya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan sambil saya siap-siap capture ya. Enggak. Ada pertanyaan kah? Ada kan? Ada loh ini. Belum saya capture. Ada pertanyaan? Ya, mangga, Rofi. Ya Pak, izin bertanya. Kan tadi Bapak menjelaskan tentang bahwa perkembangan komputer itu kan akan sama seperti otak manusia ya Pak. Gimana kalau misalkan bahwa si komputer itu akan melebihi kinerja otak manusia, apakah itu bakal mungkin terjadi Pak? Oke. Ada dua aliran ya. Salah satu yang mengatakan bahwa dalam 10 tahun depan dia akan dari kelompok lain juga mengatakan tidak mungkin, ya. Kalau Anda nanti ada
ada satu filosof, jadi engineer yang sekarang menjadi filsuf, namanya Barry Smith. Dia profesor komputer juga, tapi sekarang lebih banyak mendalami yang disebut dengan ontologi. Dia membeberkan beberapa fakta yang saya kebetulan setuju dengan dia. Jadi saya tidak setuju dengan Elon Musk yang mengatakan within 10 years ya, AI will take over the whole business, katanya gitu. Tapi Barry Smith mengatakan bahwa otak manusia yang kita tahu adalah sebagian yang kita asumsikan. Contoh yang paling simpel kalau menggunakan istilah orang lain, jadi ada juga ahli komputer yang sudah cukup tua, bahkan sekarang udah pensiun. Tapi ketika saya kuliah, dia adalah profesor yang sangat terkenal, Andrew Tannenbaum. Dia bilang begini, otak manusia itu kita pelajari ibarat kita memperhatikan output dari suatu komputer. Katakanlah komputer itu bisa menghasilkan output beragam macam, seperti yang bisa kita lihat berdasarkan apa yang tampil di monitor. Bisa bayangkan kan? Apa yang bisa kita lihat melalui monitor komputer. Lalu kata dia, lalu kemudian kita buka CPU-nya. Apa yang kita lihat? Tidak lebih dari motherboard sama rangkaian chip atau IC yang disolder satu sama lain. Lalu kita bilang, waduh, ternyata IC ini, transistor ini sangat pintar. Seperti itukah? Enggak kan? Gitu. Jadi otak kita enggak pernah, otak manusia tidak pernah bisa atau sampai saat ini tidak bisa diketahui 100% bagaimana bisa berperilaku seperti yang kita miliki, ya. Nah, pamungkas dari pernyataan dari orang yang tidak setuju dengan AI bakal men-take over human being adalah bahkan diri sendiri, ya, tidak mengenal dirinya. Ya, kalau saya bahasakan, saya pribadi tidak tahu persis secara 100% saya. Ya, karena ada saya, there is me, myself, and my mind. Ya, jadi artinya itu adalah orang yang sama dari instansi yang berbeda. Jadi kurang lebih begitu jawabannya. Jadi alirannya tergantung yang mana. Ada aliran tengah yang mengatakan Anda bisa pilih. Kalau Anda orang optimis, ikutlah Elon Musk. Ya, jadi, tapi kalau Anda yang realistis, ya ikutlah Barry Smith, kurang lebih gitu. Oke? Kalau ada yang lain? Nah, cukupkan. Baik, jadi mudah-mudahan apa yang saya sajikan saat ini bisa Anda pahami dengan optimal. Materi update persis seperti yang saya tayangkan di e-learning adalah PPT-1, silakan di-download kalau diperlukan, dan rekaman tidak ada. Selamat siang, terima kasih untuk kehadiran saat ini. Anda boleh leave. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.